Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan kembali membahas tryout P3K yang menggunakan program Guru Belajar seri P3K 2023 yang merupakan soal kolaborasi Kementerian Pendidikan dan PGRI. Dan ini menjadi soal yang dulu pernah digunakan tahun sebelumnya. Mari kita simak dan fokus mengerjakannya. Soal pertama, metode yang direkomendasikan pada pembelajaran sinkronus adalah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti memahami dulu apa yang dimaksud dengan sinkronus ya. Jadi ada dua, sinkronus dan asinkronus. Metode pembelajaran pada sinkronus ini merupakan metode pembelajaran secara langsung ya, sehingga ada kesannya tatap muka dengan para siswa. Sedangkan asinkronus ya, yang asinkronus ini adalah metode pembelajaran menggunakan media ataupun tidak secara langsung, yang biasa dilakukan secara serempak, baik itu menggunakan alat-alat teknologi. Sehingga untuk menjawab soal pertama ini, kita lihat metode yang direkomendasikan pada pembelajaran sinkronus adalah A. Penguasaan materi, kemudian B. Tugas kontekstual, kemudian yang C, proyek kolaborasi, dan D adalah pembelajaran umpan balik. Nah, kalau melihat dari definisi sinkronus merupakan pembelajaran yang tatap muka ataupun pembelajaran yang adanya secara langsung, maka jawaban ini adalah untuk soal pertama yang pembelajaran umpan balik ya. Jadi adanya umpan balik dari siswa secara langsung. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal kedua. Ciri utama pembelajaran asinkronus. Nah, ini kebalikan dari sinkronus tadi ya. Kita ketahui asinkronus adalah pembelajaran tidak langsung ya, atau menggunakan media. Jadi kita lihat di sini ciri-cirinya adalah A. Memastikan guru dan murid menggunakan teknologi. B. Penggunaan teknologi secara optimal untuk pembelajaran. C. Interaksi antara guru dan murid yang manusiawi. Dan D. Murid belajar mandiri tanpa tergantung kehadiran guru. Nah, kita kembali memahami bahwa asinkronus adalah pembelajaran menggunakan media, sehingga dapat kita pastikan jawabannya adalah di mana murid belajar mandiri tanpa tergantung kehadiran guru. Sehingga jawabannya adalah yang D. Untuk soal ketiga, model pembelajaran kolaboratif. Model pembelajaran kolaboratif antara lain yang disebutkan oleh Suryani yang diterbitkan buku tahun 2010 menjelaskan tentang pembelajaran kolaboratif itu yang mana? A. Learning independent. B. Team game tournament. C. Individual investigation. D. Student individual achievement division. Kalau Bapak Ibu pernah membaca atau mempelajari model pembelajaran, maka kita akan mendapatkan di sini kata kuncinya adalah, kita lihat apa kata kuncinya? Kolaboratif ya, kolaboratif. Maka ini di dalam materi yang disebutkan oleh Suryani yang diterbitkan tahun 2010 menyebutkan kolaboratif di sini disamakan seperti team game turnamen ya, seperti permainan ya, yang dimana di sana membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Kemudian kita lanjutkan pada soal keempat. Kolaborasi dapat diklasifikasikan pada 3 ranah kecuali. Kolaborasi dapat diklasifikasikan pada 3 ranah kecuali A. Kolaborasi sebagai prinsip. B. Kolaborasi sebagai kompetensi. C. Kolaborasi sebagai aksi atau implementasi. Dan D. Kolaborasi sebagai model pembelajaran. Nah, dalam materi yang sama tentang pembahasan kolaborasi, di sana membahas tentang 3 ranah yang berkaitan, yaitu tentang kompetensi, implementasi, dan pembelajaran. Sehingga di sini kalau kita lihat kecuali berarti yang bukan,
maka jawabannya adalah A. Kolaborasi sebagai prinsip yang bukan bagian dari ranah kolaborasi. Soal kelima, apakah produk berpikir kritis? Apakah produk berpikir kritis? A. Konsep, B. Gagasan baru, C. Penilaian dan keyakinan, D. Solusi. Dari berpikir kritis itu akan menghasilkan sebuah produk yang disebut dengan penilaian ataupun keyakinan, sehingga jawabannya adalah yang C. Soal keenam, peristiwa yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar sebagai pelaku. Nah, ingat ya, di sini ada sekolah dasar ya. Hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang peristiwa yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar sebagai pelakunya. Maka di sini ada peran ya, ada peran yang perlu dibina ataupun yang perlu diperhatikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran pada apa? A. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. B. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. C. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. Dan D. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. Dari 4 jawaban ini tentu kita sudah dapat menangkap ya bahwa jawaban yang tepat adalah pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin ya, baik itu dari sekolah usia dini maupun usia sekolah dasar. Sehingga jawabannya adalah A. Soal ketujuh, Pak Ihsanul Kamil ingin menyusun program tahunan pada awal tahun ajaran baru. Pak Ihsanul Kamil memasukkan komponen identitas pada penyusunan program tahunan itu. Di bawah ini yang merupakan komponen identitas dalam penyusunan prota atau program tahunan itu adalah, jadi bagian-bagian yang merupakan komponen identitas pada penyusunan program tahunan itu ada di bawah ini ya. Tentu kita pilih salah satu. A. Tema, satuan pendidikan dan kelas. Kemudian yang B ada subtema, tema dan satuan pendidikan. Kemudian C. Satuan pendidikan, tahun pelajaran dan kelas. D. Satuan pendidikan, tahun pelajaran dan tema. Tentu saja kita harus lebih dulu memahami bagian-bagian komponen identitas yang terdapat pada penyusunan program tahunan. Ya, secara teori, maka jawaban yang tepat adalah satuan pendidikan, tahun pelajaran, dan kelas. Sehingga jawabannya adalah C. Selanjutnya soal ke-8. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 sebaiknya A. Menekankan pada pengembangan keterampilan belajar. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. C. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. D. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. Dan E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Nah, konsentrasi kita adalah pada pembelajaran abad 21 ya. Tentu saja pada pembelajaran abad 21 kita akan mendapati sistem pembelajaran sudah berubah ya. Maka untuk jawaban soal ke-8 adalah sebaiknya memang menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. Ini untuk
pembelajaran abad ke-21, sehingga jawabannya adalah A. Soal ke-9, model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar adalah model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajar adalah A. Bermain peran dan simulasi, B. Pembelajaran kooperatif, C. Pembelajaran berbasis proyek, D. Pembelajaran diskusi online, dan pembelajaran kontekstual. Nah, kita kata kuncinya di sini ya, merancang, kemudian melaksanakan, serta mengevaluasi. Maka, konsep belajar seperti ini adalah pembelajaran berbasis proyek. Jawabannya C. Soal ke-10, rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya itu. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain. Jadi, guru memberikan fasilitas ataupun menyediakan sarana Google Drive ya agar anak-anak bisa mengirimkan tugas, dan tentu saja teman-teman lain diberikan akses untuk memberikan penilaian ataupun sumbang saran terhadap hasil karya temannya. Nah, ini merupakan integrasi teknologi pada domain A. Strategi pembelajaran, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Pemahaman materi pembelajaran, D. Penilaian terhadap peserta didik, dan E. Pengelolaan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh guru tadi, demi mendorong ya peserta didik juga dapat aktif, maka ini adalah sebuah strategi pembelajaran. Sehingga jawabannya adalah A. Soal ke-11. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. B. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. D. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. E. Pembelajaran dimediasi teknologi harus dilengkapi dengan kelas konvensional. Jadi guru dalam memastikan desain pembelajaran di mana di sana menggunakan teknologi dalam pembelajaran materinya, tetapi juga tetap mengutamakan ataupun mendasarkan pada keputusan pedagogis, maka alasan paling tepat ataupun yang masuk akal terkait pernyataan ini adalah yang mana Bapak Ibu? Silakan. Ya, jawaban yang tepat adalah kaitannya pada pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. Jadi ini tidak boleh lupa ya sebagai konsep pedagogisnya. Kenapa disebutkan pembelajaran abad 21? Karena di sini penggunaannya teknologi ya, dimediasi oleh teknologi, sehingga ini hanya dapat dilaksanakan pada saat abad 21, namun tetap tidak melupakan konsep ataupun keputusan pedagogis di mana di sana mencantumkan prinsip-prinsip pembelajaran. B ya jawabannya. Soal ke-12, seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPEC. Ya, ini merupakan pedagogik ya, pedagogik teori ya, dalam domain A. Rancangan kurikulum, kemudian pengelolaan pembelajaran, upaya memahami peserta didik, D. Memahami materi pembelajaran,
E. Mempresentasikan data. Jadi penggunaan video animasi itu dalam menjelaskan materi merupakan suatu upaya dalam rancangan kurikulum kah, pengelolaan pembelajaran, upaya memahami peserta didik, atau memahami materi pembelajaran. Ya, jawaban yang tepat adalah memahami materi pembelajaran ya. Jadi menggunakan animasi video merupakan upaya dalam rangka untuk memahami materi pembelajaran itu. Sehingga jawabannya adalah D. Soal ke-13. Pembelajaran abad 21, ingat Bapak Ibu, jadi apabila bicara tentang pembelajaran abad 21, kita harus ingat konsep-konsep pembelajarannya ya. Menekankan pada hal-hal berikut, kecuali A. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi dan pemahaman teknologi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab dan mencipta. D. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi dan kolaborasi. E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi dan keterampilan kognisi. Nah, ingat Bapak Ibu, ini kecuali ya. Pembelajaran abad 21 menekankan hal-hal di bawah ini, kecuali ada satu yang tidak perlu ditekankan pada pembelajaran abad 21. Ingat Bapak Ibu, pembelajaran abad 21 sudah menggunakan teknologi. Sehingga dalam pembelajaran abad 21 tidak lagi perlu menekankan penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi dan pemahaman teknologi, karena ini sudah merupakan ranah yang memang sudah semestinya dipelajari atau dikuasai oleh peserta didik dalam pembelajaran. Sehingga kecualinya ini adalah yang A. Sedangkan pada pembelajaran abad 21 tetap harus menggunakan ataupun penekanan pada 4 poin yang lain. Soal ke-14. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memahami ya, generasi Z. Kita pernah mendengar istilah generasi milenial atau generasi X ya. Kemudian ada juga generasi Pro Gen Z. Ini kalau ini Gen Z. Nah, pada ciri generasi Z ini pembelajaran mereka, preferensi belajarnya itu ke arah mana ya? Ciri-cirinya itu. A. Menyukai komunikasi berbasis visual. B. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya. C. Tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri. D. Menyukai musik dan mendengarkan radio. E. Suka membaca teks dari buku elektronik. Nah, rata-rata memang ini adalah bagian dari generasi Z. Namun jawaban yang tepat yang merupakan ciri-ciri generasi Z itu atau Gen Z adalah menyukai komunikasi berbasis visual. Maka saat ini video-video merupakan pilihan ya untuk mereka gunakan sebagai media belajar. Tidak hanya berupa suara saja atau audio, tapi sudah mengarah kepada visual ataupun gambar. Sehingga jawabannya adalah A. Soal 15, pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan. Pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan. Nah, yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah makna dari era disrupsi ya, era disrupsi ini. Ini adalah perubahan yang global ya, yang sangat banyak dari sebuah inovasi, sehingga ini menyebabkan adanya perubahan pada pendidikan. Kira-kira jawabannya yang mana? Berkembangnya masif online, open source. B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK. C. Standar kompetensi guru yang meningkat. D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas. E. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. Yang mana dari kelima jawaban ini yang dapat menyebabkan era disrupsi pendidikan yang bisa merubah ya, dapat merubah daripada secara global pendidikan itu sendiri. Ya, jawabannya yang tepat adalah
berkembangnya ya, masif, online, open source. Artinya dengan berkembangnya teknologi online secara masif akan menyebabkan munculnya era disrupsi atau perubahan pada pendidikan itu. Sehingga jawabannya adalah A. Soal ke-16. Generasi Z, lagi-lagi generasi Z ya, Bapak Ibu ingat, memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z? Generasi terkini ya. Tapi masih ada lagi setelah ini, ya ini Pro Gen Z ya. A. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik. B. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. C. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru. D. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. E. Mengurangi jam pembelajaran dan tatap muka. Ingat, generasi Z sukanya apa? Yang simple-simple. Sehingga kalau disuruh lagi membaca buku ataupun fokus kepada guru, bacaan-bacaan rasanya sudah sangat sulit ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Sehingga ini akan memudahkan generasi Z untuk menerima pembelajaran, di mana kondisi saat ini adalah begitu menyita perhatian ya mereka dalam hal mempelajari sebuah materi apabila terlalu panjang ataupun terlalu kompleks, sehingga perlu membuat topik-topik kecil agar mereka dapat menerima. Soal ke-17. Guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21. Pernyataan ini mengandung pengertian guru perlu bersikap luas dalam merancang pembelajaran. Ini ya kata kuncinya. Pernyataan ini mengandung pengertian teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. B. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. C. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. D. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi. Ya, ingat kembali pada kata-kata luas, sehingga jawaban yang tepat pada soal berikut ini adalah rancangan membuka peluang perubahan. Jadi, seorang guru juga harus siap untuk melakukan perubahan-perubahan ya, sehingga rancangan yang muncul, baik itu rancangan-rancangan usulan baru, maka seorang guru harus bersikap luas, sehingga akan bisa saja merubah daripada rancangan awal ataupun strategi awal kepada strategi baru maupun materi awal kepada materi yang baru. Sehingga jawabannya adalah yang E. Soal 18. Guru Dudung ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didik memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya, sehingga hasilnya sangatlah baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan terhadap A. Gender peserta didik, B. Kultural peserta didik, etnik peserta didik, minat peserta didik, atau gaya belajar peserta didik. Dengan inovasi memberikan pembelajaran lewat video, lewat CD audio atau suara, menggunakan poster berwarna, tentu ada maksud dan tujuan. Pembelajaran ini dilakukan karena peserta didik kita ini sekarang sudah berubah konsep pemikirannya. Nah, dari kelima pilihan ini, mana yang benar? Tentu saja apakah ini pertimbangan sebagai bentuk pertimbangan pada jenis kelamin? Mungkin tidak ya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah minat peserta didik. Ya, tentu saja saat ini minat peserta didik ini sudah sangat rendah. Ya, tidak tergantung pada budaya mereka, tidak tergantung pada bahasa yang digunakan, tidak juga tergantung pada pertimbangan gaya belajar, tetapi hal yang menyebabkan guru berinovasi terhadap dengan video, CD audio ataupun poster berwarna ini karena minat peserta didik itu sudah sangat rendah. Soal 19. Pak Ojo berasal dari Jawa Barat. Karena sesuatu beliau
dimutasi ke Jawa Tengah. Walaupun kurang begitu lancar dalam memahami bahasa Jawa, beliau selalu belajar agar dapat mengerti dan dimengerti oleh peserta didiknya yang mayoritas menggunakan bahasa Jawa. Dalam hal ini Pak Ardi, ini Pak Ojo, ini Pak Ardi ya, mohon maaf ada perbedaan atau kesalahan, memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu mengapa beliau melakukan hal ini? Karena A. Etnik, B. Minat, C. Motivasi, D. Status sosial, E. Kultural. Nah, Bapak Ibu, silakan mengapa Bapak guru ini yang awalnya dari Jawa Barat, kemudian dimutasi ke Jawa Tengah, mereka ataupun beliau berusaha untuk memahami ya bahasa Jawa karena siswa yang diajarkan mayoritas berbahasa Jawa. Maka dalam hal ini guru memperhatikan karakteristik peserta didik itu, yaitu dari segi mana Bapak Ibu? Silakan berpikir. Ya, betul sekali, dari etnik ya. Jawabannya A.